Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Putra dengan NIM 1802305. Di sini saya akan sedikit mengulang kembali atau meresume terkait dengan mata kuliah Teknik Pengecoran Logam, yaitu Fundamental Proses Pengecoran yang telah dijelaskan oleh Bapak Evan Salam. Oke, jadi langsung saja definisi dari fundamental proses pengecoran ini adalah pembentukan logam menjadi logam yang bentuknya lebih kompleks dengan cara mengubah fasa menjadi cair liquid dengan dipanaskan dan dipadatkan lagi melalui dice, seperti itu. Selanjutnya adalah proses pengecoran sendiri. Secara gambar besarnya itu ada 3 proses. Yang pertama itu melelehkan logam cair, yang kedua menuangkan logam cair kepada cetakan atau dice, dan yang ketiga adalah proses menunggu atau proses pemadatan atau juga sering disebut dengan pendinginan. Baik, selanjutnya di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengerjaan logam ini, pengecoran logam ini. Yang faktor yang pertama adalah komposisi logam yang mempengaruhi ya. Temperatur melting logam atau campuran yang dipengaruhi komposisi logam. Maka kita bisa menentukan temperatur yang harus dipakai dan dapat dilihat di tabel periodik apabila logam murni. Namun apabila yang digunakan adalah logam campuran yang terdiri dari beberapa unsur, misalkan tembaga dengan seng, maka kita harus tahu berapa persentase masing-masing campuran untuk menentukan titik melting point-nya serta dihitung pada diagram fasa. Untuk memanaskan logam dalam proses ini, kita dapat menggunakan atau juga mesin yang digunakan tungku peleburan atau logam. Secara garis besar, untuk suatu jenis logam tertentu, misalkan aluminium dan tembaga yang temperaturnya akan berbeda, maka suhu yang dipakai di tungku pun akan berbeda. Jadi kita tidak menggunakan tungku peleburan logam karena hanya dapat memanaskan logam hingga 900 derajat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi proses ini adalah temperatur tentunya. Semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat proses peleburan logam. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi adalah massa, volume, dan massa jenis logam atau disebut juga quantity. Saat kita memanaskan logam hingga temperatur lelehnya, massa akan berpengaruh pada waktu pemanasan. Semakin besar kuantiti, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik lebur logam. Yang keempat itu ada nilai spesifik logam. Ketika logam memiliki fasa solid atau memiliki fasa liquid, itu akan berbeda proses peleburan logamnya. Selanjutnya yang berpengaruh adalah tekanan atmosfer. Dengan peningkatan tekanan maka akan ada pula penurunan titik leleh. Misalkan aluminium pada tekanan 1 atmosfer, titik lelehnya pada suhu 650 derajat. Saat tekanan ditingkatkan lebih dari 1 atmosfer, maka suhu yang bisa digunakan kurang dari 650 derajat. Selanjutnya di sini ada peleburan logam. Yang pertama itu logam murni. Untuk meleburkan logam murni, kita cukup mencari tahu titik leleh dari logam tersebut dari sistem periodik. Di sana sudah tercantum. Namun apabila yang akan dilakukan adalah logam campuran atau selain logam murni, untuk mencari titik melting logam campuran tersebut dapat ditentukan dari diagram fasa. Misalkan timah dan timbal. Pertama-tama kita harus mencari masing-masing titik leleh logam untuk menentukan diagram fasanya. Misalkan timah 40% dan timbal 60%, maka titik lelehnya dapat dilihat di diagram fasa. Jadi kita naikkan pada diagram fasa hingga ke titik leleh keduanya. Namun setelah itu ada fasa yang belum meleleh, yaitu sekitar 450 derajat Fahrenheit. Oke. Selanjutnya ada proses penuangan logam pada dice atau cetakan. Yang pertama itu ada laju alur liquid logam. Ketika ada larutan mengalir melewati rongga, misalkan liquid berpindah dari A0 menuju ke
AF yang luas penampangnya dua kali lebih besar dari A0 ya, AF ini, maka kecepatan laju alirnya akan semakin kecil. Selanjutnya ada juga yang faktor yang mempengaruhi penuangan ini, ya, faktor yang mempengaruhi laju alur seperti itu. Yang pertama ada pouring temperature. Pouring temperature ini akan berpengaruh pada viskositas dan fluiditas. Semakin encer larutan, semakin cepat juga ia mengalir ke rongga-rongga cetakan. Oke, selanjutnya ada pouring rate. Ini berhubungan dengan pouring temperature ya. Oke, yang ketiga itu ada turbulence. Nah, hal turbulence ini dipengaruhi oleh kecepatan kita menuangkan si liquidnya. Apabila kecepatan terlalu tinggi, maka logam cair akan mengumpal karena akan ada udara yang terperangkap yang akan membentuk oksida logam, sehingga saluran masuk logam tersebut akan terjadi penyumbatan. Nah, ini termasuknya adalah cacat logam. Itu. Untuk menentukan laju liquid dapat ditentukan dari ketinggian dan gravitasi. Itu ada di rumus akar 2GH ya untuk menentukan kecepatannya. Yang harus diperhatikan untuk membuat pengecaran ini adalah mendesain screw yang akan digunakan harus berbentuk agar tidak terjadi turbulensi. Jadi si bentuknya itu adalah yang dari atas ke bawah itu mengkerucut gitu. Selanjutnya di sini ada mode filling. Mode filling ini ketika kita menuangkan logam pada ketinggian tertentu, kita bisa menghitung terjadi atau setidaknya turbulensi. Apabila terjadi turbulensi, maka kita harus kembali mendesain screw under dan gate-nya. Selanjutnya di sini ada fluidity atau fluiditas. Apa itu? Itu adalah kemampuan logam cair untuk mengisi rongga dalam cetakan dengan karakteristik satu mold design, mold metal and surface character, derajat superheat, rate of pouring, heat transfer, karakteristik molten metal, viskositas, inclusion atau campuran dari logam. Yang terakhir adalah solidification pattern of the alloy. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.